Oke, halo semua, selamat datang di channel YouTube kami. Hari ini ada record pertama kami di YouTube channel. Kami ingin Kami mau terkenal kami dong. mau terkenal, yang gua akan pandu sebagai moderator dan pendengar dan pemberi saran. Dan di samping gua ada siapa? Ada Mbak Najel. Nggak gitu bangke. Ini kenapa ada suara motor Iya, anjir? Mbak Najel. Panggil saja saya Mbak Najel. Ke horor ya cowok. Hari ini kita mau bahas apa, coy? Hari ini tuh kita mau ngebahas tentang circle pertemanan pertemanan di umur kita yang sekarang gitu loh. Maksudnya kita kan umur kita kan udah 20-an gitu. Ya, kita tahu perbedaan pertemanan kita di antara waktu masih sekolah, kuliah sama yang udah kerja gitu kan pasti beda. Iya sih, gue ngerasa circle pertemanan tuh ini apa? Gue ngerasa udah mulai sedikit gitu orangnya. Itu gue ngerasa udah pas mulai kuliah sih. Pas udah lulus SMA, kuliah tuh ngerasa circle pertemanan gue kayak kecil gitu. Jadi mungkin menurut gue ini pas banget dibahas soalnya kan emang mungkin dari beberapa orang juga ngerasa circle pertemanannya semakin tua semakin sedikit. Menurut lu gimana Al? Kalau menurut gue sih ada dua kemungkinan kalau circle lingkaran pertemanan susah banget gue bahasa Inggris ya. Ya lingkaran pertemanan kita itu semakin dikit. Yang pertama kita nggak mau temenan sama orang baru, yang kedua itu kita dijauhin sama teman-teman kita. Ada hal yang maksudnya kalau dijauhin tuh ada hal yang teman-teman kita tuh nggak suka sama kita kayak gitu. Tapi itu sebuah apa ya namanya? Sebuah progres kedewasaan sih di mana kita tuh harus milih temen yang baik buat kita untuk kedepannya gitu, yang bisa baik untuk membantu kita dalam hal masalah-masalah yang lebih intens lagi karena kan di dunia pekerjaan di dunia yang besar ini kita tuh harus butuh orang yang bisa dampingin kita, bukan maksudnya tentang hal pasangan ya tapi tentang teman-teman kita ini loh yang tahu tentang apa sih masalah kita kayak gitu. Biasanya sih teman kan tempat curhat yang terbaik ya. Tetap Allah sih. Iya, bisa, bisa. Enggak sih, kalau menurut gue semakin gede gini tuh kita harus penting relasi juga sih. Nah itu banyak banget terjadi ketika kita pas kuliah tuh relasi pertemanan kita banyak karena kita ketemu orang yang lebih baru dari berbagai macam daerah, wilayah. Contoh lah misalkan dari daerah A, dari B, dari C, yaitu menambah relasi sih. Terus juga dengan kuliah juga kan bisa apa namanya? Mungkin beberapa orang juga tinggalnya ngekos kan. Jadi ya jauh dari keluarga mungkin teman mungkin salah satu yang penting. Tapi menurut gue karena gue orangnya sangat introvert dan susah untuk menerima orang baru, kayaknya untuk kuliahan itu monoton banget gitu. Kayak mungkin cuman beberapa orang yang gue termasuk mahasiswa yang kupu-kupu lah istilah kasarnya. Apa Karena tuh? gue Kupu-kupu kuliah, kuliah pulang ya. iya kuliah pulang karena rumah gue sama kampus gue deket kan. Ya kalau menurut gue sih sebagai orang yang introvert tuh agak susah sih membuka hati atau membuka apa sih rasanya membuka diri lagi untuk orang yang baru karena gue jujur ya emang paling bener sih apa istilah tuh masa SMA tuh masa yang paling indah itu gue ngerasa bener banget karena di SMA tuh bener-bener lu mau temenan sama siapa aja tuh pun jadi tapi kalau sama kuliah tuh pertemanan gue semakin sedikit lah ya jadi semakin dikit karena gue juga mikir kan karena mungkin pertemanan di kuliah itu ada kepentingan-kepentingan pribadi contoh kayak misalkan titip absen, ngerjain kuliah apa tugas kuliah atau bantu sekedar itu. Habis itu lu dilupain apa ditinggalin. Karena gue ada kayak rada males punya temen-temen yang kayak gitu sih. Dan di umur yang udah 20-an ini gue ngerasa emang ya temen-temen gue cuman kayak temen kecil, temen SMA, Yang SMP, itu temen aja ya. iya, jadi cuman itu aja gitu. Teman komplek juga ya sedikit aja sih nggak itu karena gue emang jarang. Gue kalau kata Radit tuh apa ya canggung secara sosial kalau. Jadi gue ngerasa ya semakin tua ini atau semakin dewasa itu tuh kita hubungan kita tuh kayak piramid. Semakin ke atas semakin sedikit. Jadi ujung-ujungnya ntar tinggal lu sama istri lu nanti. Kalau menurut gue ya, lu gimana? Kalau gue sih ada benernya ada kagaknya ya, maksudnya ketika hubungan lu merucut ya lu kan sama istri lu juga anjir. Sama anak lu gak dihitung ya?
keluarga lebih tepatnya. Semakin ke atas semakin sedikit lah circle. Iya, maksud gue, ya bener sih maksud gue juga kayak gitu. Tapi ada nggak sih, maksud gue kalau gue ya, gue kalau misalkan makin circle gue makin kecil gitu, kalau gue ya, setiap kali ada teman gue nih yang ngechat gue gitu, baru baru ngechat lagi sekian lama gitu, tahunan gitu atau bulanan gitu, itu tuh gue selalu nerima dia. Gue nggak akan ngungkit-ngungkit dia. Misalkan kayak, ah lu baru baru ngechat lagi gue, baru butuh-butuhnya gue lagi, kemana aja lu kayak gitu. Gue akan ngungkit-ngungkit kayak gitu karena menurut gue kalau lu ngungkit-ngungkit kayak gitu, lu kayak anak bocah gitu loh. Kayak lu nggak dewasa dan teman lu lagi butuh bantuan lu, lagi urgent. Pasti kalau dia ngechat lu, udah lama nggak ngechat lu dan tiba-tiba ngechat lu, itu tuh berarti dia udah desperate, udah putus asa, dan dia butuh bantuan lu untuk bantuin dia gitu. Menurut gue gitu. Jadi kalau misalkan dibilang bahwa kita ngerucut pertemanan itu, menurut gue enggak. Pasti di kerucutan itu tuh pasti ada bubble atau kerucutan lain yang teman-teman yang kayak gini nih yang baru ngechat kita dan butuh benar-benar bantuan kita kayak gitu. Karena pertemanan yang di umur kita yang sekarang tuh ngechat itu hanya butuh bantuan gitu. Jadi lu misalkan terkenal dulu pas kuliah, lu bisa A. Nah, terus tiba-tiba pas udah kerja nih, teman lu butuh bantuan lu karena teman lu ingat bahwa lu tuh bisa melakukan hal A ini loh. Jadi dia makanya dia baru bisa ngechat lu, terus baru bisa nanya kabar lu dan baru bisa minta bantuan lu. Tolong dong bantuin gue punya permasalahan A ini nih, kayak gitu. Makanya gue kurang setuju kalau misalkan orang-orang bilang bahwa kerucut apa sih kerucut pertemanan itu semakin bawah makin kecil. Tapi menurut gue kerucut itu bisa gede ketika kita tuh mau minta bantuan orang lain kayak gitu. Jadi tuh kita nggak apa sih namanya? Kita nggak malu untuk minta bantuan orang lain kayak gitu. Tapi yang banyak sekarang tuh kayak gue ngerasa kayak pertemanan tuh makin nggak ada batasannya gitu. Ternyata dalam artian tuh antara butuh dan gak butuh tuh tipis banget. Jadi kesannya tuh kayak apa ya, kayak memanfaatkan lah pertemanan gitu, kayak not in good way gitu. Kayak pertemanan itu tidak baik lah. Kalau dalam hubungan kan ada toxic relationship. Tapi kalau misalkan dalam hubungan ini tuh kayak kalau cuman menguntungkan salah satu pihak tuh gue ngerasa kayak toxic aja gitu. Kayak apaan sih, lu pengen dapet sesuatu hal yang lu pengen terus lu cabut, lu pengen terus lu cabut, terus mau sampai kapan kayak gitu anjir. Kadang juga gue ngerasa kayak beberapa beberapa temen gue juga ada yang seperti itu. Jadi kadang ada yang gue bales, kadang ada yang gak gue bales. Jadi bukannya apa ya, karena gue menghindari orang-orang yang seperti itu sih. Kalau misalkan yuk, kalau lu mau susah ya ayo susah bareng-bareng gitu, cuman jangan pas datang butuhnya doang. Kalau gue sih gitu sih. Gue sangat menjauhi pertemanan-pertemanan model seperti itu karena tidak ada untungnya buat gue. Menurut gue ya saling menguntungkan lah. Lu ada, dia ada gitu aja. Tapi gue pernah juga sih istilahnya kayak udah males gitu sama circle pertemanan. Terus akhirnya gue merasa keluar lah dari circle pertemanan itu. Kayak ini omongan udah nggak enak lagi nih. Misalkan kayak obrolannya udah nggak enak gitu. Tapi lu pernah merasa bosen gak sih gitu dari pertemanan lu, misalkan lu sama teman-teman lu kampus apa teman-teman lu di luar kampus gitu, kayak obrolannya makin kesini tuh makin nggak enak gitu. Kalau gue sih ya sering ya, maksudnya obrolan yang tongkrongan gitu suka nggak masuk sama gua gitu karena kan gua pun orangnya jarang nongkrong ya. Ya sama lah kita orang introvert juga ya, jarang nongkrong gitu. Tapi gua untuk bisa maksudnya bisa ikut nimbrung sama dia tuh ya gue ikut aja gitu sama dia, sama mereka, dia lagi kan, sama mereka. Karena menurut gue ketika gue ikut mereka, gue akan tahu beberapa hal yang gue nggak tahu gitu. Maksudnya kan ada tuh beberapa hal yang nggak bisa dicari di internet, informasi-informasi gitu. Bisa kan kalau nongkrong-nongkrong gitu kan, lu pembahasannya mah random kan, bisa ngegibah lah, bisa apalah kayak gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh kita pahamin aja kita apa sih? Diambil aja gitu, cari Iya, yang baiknya. ya diambil aja gitu maksudnya. Ya tetap kita jaga jarak karena kita tahu bahwa pertemanan yang kita lakukan itu tuh kurang baik gitu.
Tapi ya tetap kita butuh mereka karena kita butuh informasi yang ada gitu. Contoh kayak jadi deh, kan kita udah gak deket nih sama teman-teman SMA, contoh kayak gitu. Terus tiba-tiba ada party SMA gitu, alumni-alumni diundang gitu. Lu nya nggak tahu bahwa lu diundang di acara alumni itu karena lu terlalu takut untuk bergaul dengan teman SMA lu ataupun lu takut untuk bertanya ke teman SMA lu karena lu takut mereka itu bilang bahwa lu itu cuman memanfaatkan mereka doang gitu loh maksud gua. Gue tuh makanya orangnya tuh selalu spontan ya ke orang. Kayak contoh nih, nikahan temen gue nih, gue 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 langsung notice ke dia, wah cuy gue diundang nggak kayak gitu, dengan santainya gue ngomong kayak gitu lo bayangin aja. Makanya gue kadang ya udahlah, dibawa asik aja gitu, nggak terlalu kalau kalau kata lo kan tidak, kalau gue tidak terlalu mengerucut gitu. Tapi kalau misalkan tadi lu kan sempat bahas kayak reuni-reuni gitu kan ya. Lu ngerasa sih maksudnya lu bakalan minder nggak sih kalau misalkan status sosial lu beda gitu sama misalkan lu deket banget dulu sama satu temen lu di SMA, terus lu ketemu dia, terus status sosial lu lebih rendah dalam artian ya dia lebih tinggi dari lu gimana? Apakah lu masih menjadi same person atau kayak anjir dia udah kayak gini-gini kayaknya gue harus jaga sikap gue apa gitu? Kalau gue sih kalau ada kayak gitu ya, misalkan ada yang lebih hype gitu maksudnya dari gua, selama dia masih mau ngobrol sama gua, ini selama masih misalkan di reunian tuh, selama dia masih ngobrol sama gua tuh akan bersikap ya gua akan jadi diri gua sendiri. Ya gua akan nunjukin, oh gua kerjanya ini nih, gua ngelakuin ini nih kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia itu kayak nggak notice ke kita gitu atau nggak ada sapa-sapaan sama sekali pas ketemu atau gimana, ya gua akan jaga sikap gua dan gua akan eh, banyak lebih ke top, kalau misalkan pembicaraan ya, lebih banyak topik pembicaraan yang universal yang enggak intim ke misalkan lu kerjanya apa sekarang, nggak kayak gitu. Gue tetap kayak, weh sekarang nih lu lagi deket sama siapa nih, weh kayak gitu gitulah pokoknya. Nggak sampai menyakiti perasaan dia karena status sosial yang berbeda kayak gitu. Ya misalkan lu lagi nongkrong kan, lagi duduk-duduk sama teman SMA lu reuni, terus tiba-tiba ada yang ngeluarin kan biasanya tuh manusia itu adalah sumber kesombongan gitu ya. Manusia tuh benar-benar dilahirkan untuk menyombongkan dirinya. Tiba-tiba dia ngeluarin iPhone 11 lah, terus ditaruh di meja sama terus temen lu ngeluarin mobil lah. Kadang geli juga ya kalau ngeliat-ngeliat kayak gitu. Tapi mungkin suatu saat akan terjadi. Kalau lu gimana menanggapinya kalau kayak gitu? Iya, ya pasti ada sih yang ngeluarin, maksudnya tidak sengaja gitu kan. Ada yang sengaja. Ini masih bingung nih, masih rancu. Soalnya ada yang sengaja dan ada yang tidak disengaja. Contoh kalau lagi ngobrol lu nggak sengaja kan ngeluarin HP terus lu taruh aja gitu di atas meja gitu kan. Dan lu nggak tahu perasaan temen lu ketika lu ngeluarin HP terus lu bilang, temen lu lihat, wah iPhone 11 tuh, iPhone 12 tuh yang baru ya sekarang, iPhone 12 tuh kayak gue kapan bisa kayak gitu kan, kita nggak tahu perasaan orang-orang yang pas kita ngeluarin suatu benda kita ke trigger ke orang atau enggak kayak gitu. Kalau gue nanggepinnya ya biasa aja karena itu barang dia dan itu mungkin hasil kerja keras dia udah sampai di titik di mana dia bisa beli HP itu. Kecuali nih kalau dia tuh mamerinnya kayak, tahu nggak sih yang sekarang lagi viral, Apa yang yang tukang bunga, yang tukang bunga. oh yang hello guys, Iya, yang udah bunga skip, ini 5 juta gitu skip, ya. skip. Nggak, maksudnya yang kayak gitu-gitu tuh baru menurut gua. Nah itu yang paling sombong tuh. Tapi kalau nongkrong lu ngeluarin HP untuk ya udah ditaruh doang, ya menurut gua nggak ke trigger untuk aduh gua kayaknya harus kerja keras banget, enggak. Tapi gue ya kayak ke trigger ketika teman-teman gua punya penghasilan, ya gue tuh kayak wah gue harus semangat nih, teman-teman gue udah pada berhasil, atau enggak lu nanya tentang keberhasilan dia tuh kayak gimana, cara-cara, pasti kan teman lu kan kayak, oh gue kasih tahu deh hal caranya kayak gini 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 kayak gitu. Biasanya tuh teman lebih tahu kita tuh butuhnya apa aja kayak gitu. Eh, mungkin ya kedepannya kan kita mungkin menikah kan ya, udah pastilah kalau Yakin emang sama siapa dipikirkan. anjir? Bentar, sama Nah siapa? sama siapanya kan masih abu-abu kan ya. Oh tidak bisa, harus pasti.
Di umurnya sekarang tuh pala dua. Ini apa sih kayak menurut lo menikah nanti dan lo mempunyai seorang anak dan lo memiliki seorang istri gitu ataupun lebih dari satu anak atau lebih dari satu istri kan kita nggak ada yang tahu kan. Itu gimana? Menurut lu pertemanan lu ketika lu menikah nanti apa gimana? Apakah lu akan mencari quality time lu sendiri untuk ngobrol sama teman-teman lu karena emang kan kalau udah berumah tangga tuh melakukan segala hal tuh udah sulit ya karena udah ada hak keluarga yang harus apa kita tanggung jawab gitu. Kalau lu gimana? Dan mungkin kalau misalkan istri lu mau hangout atau sama teman-temannya gimana? Gue sih udah agree to agree ya, apa sih, perjanjian yang sudah ada gitu. Maksudnya kalau gue ya kalau misalkan punya pasangan gitu, gue pasti akan bilang ke dia bahwa lu nggak apa-apa main sama siapapun, bahkan sama cowok manapun gitu, sama siapapun. Asalkan satu, ngomong, bilang kalau lu lagi sama dia, lagi kesini, lagi urusan ini. Nah itu menurut gue kayak, oh ya udah, itu gue percaya kalau dia melakukan hal itu. Sama hal sebaliknya kayak dia ke gua kayak gitu, sebaliknya. Karena menurut gua kalau lu udah berani step by step melangkah ke depan gitu, maksudnya menikah, itu tuh lu tuh harus percaya hampir minimal ya 100 enggak 100% juga, 99% percaya sama pasangan lu. Karena ya lu udah seumur hidup cuy sama dia kayak gitu. Dan untuk masalah pertemanan ya biarin aja dia sama teman-teman dia dan kita sama teman-teman kita. Tapi sedekat-dekatnya itu ya kita harus kenalin teman-teman kita siapa aja ke dia dan sebaliknya juga. Misalkan gue bawa ke rumah teman gue nongkrong, nih siapa ya gue manggilnya ya istriku gitu. Ini loh teman-teman aku kayak gitu yang biasa diajak nongkrong dan sebaliknya juga sama kayak gitu biar tidak ada terjadi hal yang salah paham gitu. Nah, yang sering salah paham kan kayak gitu tuh. Kalau misalkan salah paham tentang pertemanan kayak gitu kan, sering salah paham gitu. Kamu jalan sama siapa gitu? Enggak bilang-bilang gitu. Ke miskomunikasi lah kayak gitu. Makanya kalau pertemanan ya tetap teman aja, nggak masalah. Mau temenan sama siapa aja gitu loh. Oke, kalau misalkan lu misalkan sudah terjebak gitu, bro, terjebak dalam satu pertemanan di mana lu tahu nih orang ini emang dalam sikap sifat itu nggak lu suka banget gitu, tapi lu udah terjebak dalam suatu pertemanan yang lebih dari 5 tahun mungkin, terus misalkan lu terjebak di situ dengan temen lu yang dengan sikap dan sifat yang nggak lu suka, lu gimana? Kalau gue ya, lebih ke nggak akan ngebahas dia lagi sih. Maksud gue di timeline-timeline gue nggak akan ngebahas dia lagi. Tapi tetap yang tadi gue balikin. Kalau dia ngechat gue duluan dan dia kayak nanya kabar dan lain-lain, itu masih gue chat. Tapi gue chatnya kayak masih batasan kayak cuman kayak baru kenal gitu loh. Jadi kayak ya udahlah ngechat ngechat aja kayak gitu, nggak sampai kayak teman biasa gitu. Lu sampai kan kalau kalau pertemanan biasa itu kan kayak lu sampai apa sih ngegibah bareng yang gitu-gitu. Nah gua nggak sampai kayak gitu, makanya karena gua nggak tahu perasaan orang tuh kayak gimana ke gua takutnya orang udah nganggap gua tuh orang jahat gitu, makanya gua lebih suka nungguin orang ngechat gua duluan kayak gitu. Ya sih, kalau gue sih kan orangnya kayak ya udahlah kayak males aja gitu kalau misalkan nggak tahu ya semakin kesini gue ngerasa kayak kalau lu nyusahin hidup gue gitu misalkan kayak gue menghindari yang gue bilang sih gue menghindari orang-orang yang seperti itu karena nggak ada baik-baiknya buat gue lah gitu. Tapi kalau misalkan dalam suatu pertemanan kan kita pasti ngerasa kita dimusuhin apa kita memusuhi. Lu gimana cara lu buat misalkan lu lagi musuhan nih sama si B, entah dia yang musuhin lu atau kebalikannya lu yang musuhin dia. Nah, menurut lu cara yang paling tepat untuk membuat hubungan itu baik-baik saja itu gimana? Atau harus ngobrol kah? Harus gimana kah? Apa salahnya gimana kah? Menurut lu gimana? Kalau untuk hubungan jarak jauh ya, maksudnya jarak jauh nih, eh, chat-chatan atau apa gitu, gue nggak akan nanggepin tadi, gue nggak akan nanggepin banget chatnya dia, nggak akan fast respon lah sama dia kayak gitu. Tapi kalau misalkan ketemu gitu, kita lagi ngumpul nih sama teman-teman kita, dan ada satu orang nih yang nggak gue suka nih, ya gue akan tetap profesional di depan teman-teman gue.
gue tetap akan nyapa dia, gue tetap akan kayak manggil dia, terus gue akan tetap nginget-nginget hal-hal yang dulu pertemanan kita kayak gitu. Karena gue nggak mau image gua sama dia itu jelek di mata teman-teman yang lain gitu. Kalau lagi ngumpul ya, misalkan lagi ngumpul di kafe gitu, reunian gitu kan. Nah, gue ketemu nih sama dia nih, gue kesel banget sama dia dulu. Sampai sekarang tuh masih kesel. Ya gue akan biasa aja ketemu dia karena ya udah, mau diapain lagi, udah ketemu gitu pasti dia ada yang ngajak gitu, dan orang yang ngajak juga nggak tahu bahwa gue lagi marahan sama dia atau lagi benci banget sama dia, jadinya ya gue harus terima kalau dia ada dan dia ngobrol bareng gue gitu. Tapi kalau dia butuh bantuan ke kita secara langsung itu pasti gue bantuin, tapi kalau dia minta bantuan secara kayak ngechat doang, telepon doang, mungkin sama gue kayak gue abaikan gitu loh. Tapi kalau gue seneng gitu sama orangnya, ya gue akan humble. Nah, kalau lu tuh gimana? Kan lu kan nih, ya gue lihat ya, lu kan introvert banget tuh. Terus lu ketemu musuh lu gitu kan. Itu tuh lu gimana? Ya gue sih, gue kan kayak males aja kan ya kalau misalkan ada teman yang seperti itu ya, yang gak gue suka gitu. Iya, Mungkin ya gue pasti ngelakuin, gue pasti nggak akan berinteraksi atau berkomunikasi dengan dia, mungkin satu itu. Cuman kalau misalkan dia keep trying to mau berubah gitu, misalkan ada yang gak gue suka dari dia seperti ini, terus dia ternyata nyamperin gue terus buat ngobrol, lu kenapa sih gak suka sama gue, jadi gini, dia ada usaha untuk kan kita kan bisa tahu ya orang yang nggak suka sama kita tuh gimana, dan pokoknya kelihatan lah dari sikap dan sifatnya gitu, kayak menghindar atau apa mungkin gitu kan. Kalau misalkan dia berusaha untuk ngedeketin gue dan membuat semuanya menjadi lebih baik, ya udah silahkan. Cuman kalau dari gue sih, gue tidak akan mendekati dia, gue tidak akan menegur dia. Istilahnya gue menghindari aja lah, karena gue nggak mau punya teman parah kayak lu gitu. memutuskan tali silaturahmi. Tapi emang kayak gitu cuy, gue emang udah males. Ya gitulah, udah, ya udah lu kalau lu mau temenan sama gue ya udah, kalau enggak ya udah, gue nggak suka lu kayak gini. Kalau lu misalkan gak terima ya udah silakan lu cari yang lain. Parah, cari yang lain. Jadi kalau pacar lu gitu kan, lu cari yang lain. Udah kamu cari yang lain gitu. Nggak tahu dah, gue mau nggak tahu deh, gue ngerasa kayak bodoh amat tuh, kayak beberapa belakangan ini, kayak dunia kantor gitu, kayak ya udahlah bodo amat, pertemanan di dunia kantor ya udahlah bodo amat, lu suka sama gua syukur, kalau nggak suka ya udah bilang ke bos lu kalau lu nggak suka sama gua, terus lu mau mencat gue ya silakan. Gua males nanggepin orang-orang yang benci-benci gitu, kayak apaan sih, gua hidup nggak mau buat apa, gua hidup tuh nggak cuman Ngurusin lu baik aja di gitu. depan, iya gitu, Nggak gua cuma ngurusin lu. ngapain sih, masih banyak kok yang menerima gua. Walaupun nggak ada. Yakin tuh. Iyalah, gue selalu berpemikiran seperti itu. Tapi ya, gue mau nanya nih, kalau misalkan lu punya satu sahabat baik gitu, dalam segeng gitu, lu punya kumpulan geng dan lu udah temenan cukup lama lah, baik lah, lu nggak melewati satu malam minggu tanpa lu ngumpul bareng geng lu itu. Tiba-tiba salah satu dari temen lu itu menarik diri, kayak misalkan kabur dari geng lu gitu, kayak susah dihubungin, kayak udah nggak ngechat lagi, udah semacam kayak hiatus lah, udah nggak ada jejaknya gitu, tiba-tiba menghilang gitu, padahal orang itu masih ada gitu. Lo menurut lu gimana? Pertama sih gue akan nanya ke teman yang lain ya. Maksudnya yang lain nih. Biasanya tuh kan kalau orang ngilang gitu kan pasti ada dua kemungkinan. Yang pertama emang dia pengen ngilang. Yang kedua emang dia itu punya masalah dan dia nggak mau ngebebanin ke orang. Kayak gitu kalau orang mau ngilang ya. Kage buncin lagi. Kawani apa sih kalau ganti Naruto ya pokoknya itulah. Tapi pertama-tama hal yang gue lakuin adalah gue tanya ke teman lain tentang diri dia. Ini orang kenapa ngilang kayak gitu. Kalau gue nggak dapet, ya, ya paling mepet-mepetnya gue akan tanya dia secara langsung gitu. Langsungnya tuh ya masih batasannya tuh masih ngechat dulu, nanya, weh apa kabar lu kayak gitu. Tapi kalau misalkan itu pun nggak dibales, ini kan
konteksnya teman baik ya, sahabat baik ya gitu ya. Ya nggak mungkin dong lu nggak tahu rumahnya, ya samperin lah rumahnya. Paling takutnya kenapa-napa gitu kan, tiba-tiba udah gantung diri gitu kan, stres gitu kan, nggak ada yang tahu. Makanya saling berkomunikasi itu menurut gua sangat penting gitu. Nah, ya itu yang tadi, dua kemungkinan itu. Kalau nggak dia pengen ngilang, atau enggak dia punya masalah, tapi dia nggak mau cerita ke temennya, karena dia takut kalau misalkan cerita ke temennya itu, nambah masalah ke temennya gitu. Jadi dia nggak mau ngebebanin ke temennya. Nah, yang repot itu adalah yang kedua. Ya, dia ngindarin teman-temannya biar teman-temannya tuh merasa dia, wah gue baik-baik aja kok, nggak ada masalah kayak gitu. Nah, yang kayak gitu tuh bahaya menurut gue karena semakin lama orang nggak cerita ke orang lain gitu, nge-share tentang penderitaan yang dia sekarang alami, itu tuh semakin orang yang punya penderitaan tuh semakin kayak merasa dirinya, aduh gue kayak nggak guna gitu ya di dunia ya, oh gue kayak nggak bisa apa sih namanya menyelesaikan solusi itu sendiri. Padahal solusi yang dia hadapin itu bisa diselesaikan dengan pertemanan yang dia ada gitu. Makanya banyak banget orang-orang yang kayak eh, depresi gitu karena dia tuh merasa sendiri padahal banyak teman-temannya yang mau dengerin dia gitu tapi dia nggak tahu dan dia cuma taunya bahwa gue nggak mau ngebebanin teman-teman gue tentang masalah hidup gue kayak gitu. Nah kalau gue sih pendapatnya gitu, coba lu kayak gimana dah? Kalau gue sih karena emang dia menarik diri secara sosial dalam hubungan pertemanan itu, ya benar mungkin ada masalah kan. Ada masalah. Yang kedua mungkin dia udah mulai ngerasa nggak nyaman dalam lingkungan itu. Jadi kayak topik yang dibahas tuh cuman itu aja gitu, nggak ada topik yang lain. Lu pernah apa sih kan ngerasa bosen gitu, misalkan ceng-cengan masih dengan topik yang sama gitu, kayak Nama bapak lu nggak ya? nggak bukan, maksudnya kayak ceng-cengannya itu kayak, kan lu deket sama cewek ini gini gini gini, ah lu kan juga gitu gitu, kayak ceng-cengan, ya ceng-cengan tongkrongan tapi dalam konteksnya diulang-ulang terus, kayak udah apaan sih ini, udah kayak dia menarik diri dari tongkrongan tersebut karena udah nggak asik dan mencari suasana baru. Mungkin suasana baru sih kalau menurut gua, kayak nyari yang lain gitu, ketemu teman-teman yang lain, kayak hinggap kanan kiri gitu. Tapi menurut lu orang yang kayak gitu, kalau misalkan menarik diri karena ingin mencari suasana baru, suatu saat datang lagi ke tempat lu dengan kawan-kawan lu akan terima dia apa gimana? Apa harus dicengin dulu? Ah lu mana aja lu baru dateng? Gimana menurut lu? Pasti kan kita ngecengin orangnya ya. Datang Iya dia udah pasti tiba-tiba dicengin. tiba-tiba datang gitu. Kucuk 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 gitu. Weh, kemana Usep aja lu lu? gitu. Gitu. What's up bro? Kemana aja? Tapi kalau orang normal, yang tidak normal atau normal, pertemanan tuh pasti kayak dia baru datang nih. Terus satu, woi apa kabar? Kemana aja lu? Kayak gitu kan. Terus nggak ada kata-kata yang kayak lu kenapa? Nggak ini nggak ada. Ya udah sejalannya aja kayak gitu. Kalau yang orang normal di luar sana ya, kayak gitu. Jadi nggak ada ngejauhin lah kalau lu udah teman dekat mah ngapain juga ngejauhin aja. Kan tadi balik lagi ke awal, circle kita tuh udah kayak ngeruncing gitu loh. Andai kata kita mau punya orang baru pun, itu tuh susah. Kita tuh nggak kayak di zaman bapak-bapak kita yang lu ketemu orang, lu tiba-tiba kayak, Mbak, Mbak, kenalan dong. Oh iya, boleh kenalan. Kalau sekarang tuh, Mbak, Mbak, kenalan dong. Siapa lu gitu kan? Siapa lu aja? Iya, kalau So kenal lu, so asik. Aneh lu heeh. freak. Kalau dulu tuh enak kan, lu kenalan sama siapapun di jalan ya enak, lu tinggal Mbak Mbak siapa namanya kayak gitu. Kalau sekarang tuh penuh kecurigaan. Lu kenalan ya lu dicurigain. Ini orang mau ngapain gue ya? Ini orang mau ngapain gue ya kayak gitu. Jadi ada udah perbedaan zamannya bahwa circle kita tuh udah makin keruncing kayak gitu. Misalkan dalam sebuah hubungan itu ternyata di situ, misalkan ada mantan lu lah dalam circle lu, ternyata ada mantan lu gitu. Misalkan lu pacaran sama dia dulu, terus lu putus dan ternyata circle pertemanan lu sama circle pertemanan dia sama gitu, temennya sama gitu. Lu merasa canggung gak sih kalau misalkan temenan sama mantan lu gitu? Karena gue ngerasa kayak
Gue sih canggung banget sih karena gue masih ada di circle itu dan dia temen gue, terus dia ada di circle pertemanan gue, jadi gue ngerasa kayak canggung gitu. Terus lu bakal mikir anjir kenapa gue dulu gue putusin ya. Karena udah diceng-cengin kayak gitu coy. Ya, ya. Menurut lo gimana kalau misalkan itu lo menyikapi? Gue ada dua. Yang pertama kalau gue belum punya pasangan, yang kedua kalau gue udah ada pasangan. Kalau gue yang pertama belum punya pasangan dan gue lagi nongkrong di circle itu, gue tuh kayak ya sama kayak lu gitu, kayak ke bawah suasana aja gitu, kayak nggak enak gitu kan, aduh gue juga kenapa mutusin dia gitu kan, enak juga diajak ngobrolnya kayak gitu. Tapi kalau ketika gue udah punya pasangan dan gue nongkrong di circle yang itu sama kayak dia mantan gue, ya gue akan seprofesional mungkin untuk tidak ke-trigger omongan teman-teman gue gitu loh. Kayak gitu. Jadi misalkan, "Wih, Hal godain dong, godain." Ah, biasa aja kayak itu. Gue gak akan kayak gitu. Gue kayak hal biasa aja, kayak teman-teman biasa pada umumnya kayak gitu. Kalau baper sih ya udah pasti baper ya. Namanya manusia, pernah jatuh cinta sama orang lain dan ketemu lagi sama orangnya pasti kan ada pembahasan yang maksudnya, dulu lu kayak gini ya, oh iya, oh dulu lu juga kayak gini ya, jadi kita kayak baper-baperan, tapi dalam konteksnya lu belum punya pasangan, dan tapi kalau ketika lu punya pasangan ya lu ingat pasangan lu, perasaan pasangan lu ketika lu lagi ngobrol sama mantan lu gitu loh. Makanya gue akan bersikap biasa aja kayak gitu. Nggak biasa juga sih ya, tetap aja baper-baper juga, tapi mencoba untuk berbohong gitu. Hmm. Eh, Terakhir nih mungkin ya. Yakin terakhir, lamain dong. Antara pertemanan versus sahabat. Kalau teman tuh kalau lagi sakit, GWS ya bro, GWS ya sis, semoga cepat sembuh. Terus kalau sahabat lu pasti bilang, mati aja lu anjir kayak gitu. Lu gimana menurut lu yang kayaknya kalau pertemanan tuh kata-katanya lebih manusiawi, tapi kalau misalkan sahabatan kalau lu kena musibah tuh kayak tidak manusiawi sekali gitu. Menurut Anjing. lu gimana? Tapi itu beneran Iya, kan? iya, Bukan beneran, 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 beneran. beneran. Kalau temenan tuh kayak GWS ya bro, GWS ya sis. Gitu. Kalau misalkan temen kita mati aja lu kenapa nggak mati aja gitu kan, bener bener yang gue bilang. Menurut lo gitu? Kalau aku sih nanggepinnya pertemanan dan persahabatan itu kayak masalah waktu sih, lama-lamaan. Kalau sahabat itu kan konteksnya lu udah lama sama dia dan lu udah tahu kebiasaan buruk dia gitu. Misalkan lu temenan, lu sahabatan dia sama orang, udah sama orang tuh 10 tahun gitu sama dia. Ya nggak mungkin dong lu nggak tahu dalemannya dia, ya yang otomatis lu bisa ngecengin dia gitu. Wow, dalamannya. Ya dalemannya maksudnya, ya maksudnya dalemannya. Sedangkan pertemanan itu tuh cuman bisa didapat kayak lu teman kantor kayak gitu-gitu, kayak lu teman cuman teman ngobrol doang yang konteksnya itu yang waktunya itu cuman beberapa tahun gitu. Misalkan lu baru ketemu kemarin kayak gitu. Itu kan bisa dibilang lu bisa udah temenan sama dia. Sedangkan kalau sahabatan itu udah kayak Eee, udah lama gitu, udah lu butuhnya, berapa lama gitu, udah 10 tahun lah, udah beberapa tahun lah, yang otomatis, untuk saling berkomunikasi itu udah kayak, ya udah, jelek-jelekan aja gitu, nggak mikirin perasaan dia lah, kayak gitu. Kalau teman kan kayak masih ada rasa canggung karena, "Oh ini teman gue masih baru, masih setahun gue temenan sama dia, gimana ya? Nggak enak nih," kata gue kayak gitu. Menurut lu gimana dah seenaknya? Tapi emang, tapi emang bener kayak gitu sih, sahabat tuh emang kayak gitu sih. Lu mau mau gimana pun tetap dia walaupun dia ngomong seperti itu pasti dia care-nya lebih dari temen sih kalau menurut gua ya. Karena ya gila men, lu udah bisa nganggap seseorang jadi lebih dari temen lu tuh udah susah men menurut gua ya. Gua sebagai orang introvert tuh kayak anjir, ini butuh proses yang lama gitu buat anggap dia menjadi sahabat. Jadi kalau misalkan ada ketemu kasus seperti itu sih gue udah nggak kaget sih karena emang ya emang udah biasa terjadi seperti itu. Mungkin kalau pertemanan dia masih baik kan, siapa tahu nih gue bisa jadi lebih dekat dari dia gitu dengan kata-kata yang baik gitu. Kalau udah sahabat kan ya gue udah tahu dalam lu gitu kan misalkan yang lu bilang tadi ya gue udah tahu dalam lu ya ya udah.
Tapi di dalam kata-kata yang jahat itu mungkin di situ dia lebih care daripada temen lu. Kalau menurut gua sih gitu sih. Pokoknya pertemanan semakin tua tuh semakin sedikit. Tapi kalau lu bisa menyikapinya dengan baik, dengan welcome, dengan mungkin lu kalau orang ekstrovert mungkin bisa merangkul semuanya, itu terserah lu sih. Cuman kalau kita yang ngerasa sih kayak gitu. Cuman ya kalau saran dari gue sih kalau misalkan lu misalkan pendengar ini mungkin ada yang masih kuliah, mungkin perbanyak relasi aja lah biar bisa kerja dengan baik dan benar, itu aja sih. Biar biar ada orang dalam ya. Itu juga penting. Biar lu kalau, wah, lu kan teman gua pas kuliah, masukin gua dong gitu. Ya, iya. Wih kan gue udah ngasih lu contekan, kan gue udah nggak absenin lu, bantuin Eh, gue lah. oke oke. Untuk penutup, eh, carilah sebanyak mungkin relasi karena nyari kerja itu susah bro. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Bye.